Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok yang beranggotakan Deborah Marintan, Dwi Septiani, Erisa Anggun, dan saya sendiri Edu Pratisia akan memberikan beberapa penjelasan mengenai aplikasi turunan trigonometri. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu turunan fungsi trigonometri. Jadi, turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Adapun formula dasar dari turunan fungsi trigonometri di sini yaitu yang pertama, misalkan Y sama dengan sin X, maka turunannya atau Y aksen jadinya cos X. Kalau Y sama dengan cos X, turunannya atau Y aksen sama dengan min sin X. Kalau Y sama dengan tan X, maka turunannya atau Y aksen sama dengan sekan kuadrat X. Adapun formula dasar turunan fungsi trigonometri yang untuk perkalian dan pembagian. Yang untuk perkaliannya, misal jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya atau Y aksen menjadi U aksen kali V plus U kali V aksen. Pembagiannya, untuk pembagian, jika Y sama dengan U per V, maka turunannya atau Y aksen adalah U aksen kali V plus U kali V aksen per V kuadrat. Kita langsung aja ke contoh soal di sini. Tentukan turunan dari Y sama dengan min 2 cos X. Jadi di sini seperti rumus turunan yang tadi, rumus turunan dasar yang tadi, cos X turunannya adalah min sin X. Jadi jika Y sama dengan cos X, maka Y aksen atau turunannya adalah min sin X. Jadi di sini cos X-nya kita ganti saja menjadi min sin X. Menjadi Y aksen sama dengan min 2 kali min sin X. Hasilnya 2 sin X. Untuk contoh soal yang selanjutnya, diberikan fungsi fx sama dengan 3 cos X. Tentukan nilai dari f aksen pi per 2. Seperti rumus yang tadi, jika Y sama dengan cos X, maka turunannya atau Y aksen sama dengan min sin X. Pertama-tama kita mencari dulu turunan dari fx tersebut. Fx sama dengan 3 cos X. Jika diturunkan, f aksen X sama dengan 3 dikali min sin X. Hasilnya Y aksen atau f aksen X sama dengan min 3 sin X. Selanjutnya, untuk menentukan nilai dari f aksen pi per 2 adalah kita mensubstitusikan X menjadi pi per 2. Jadi di sini Y aksen pi per 2 sama dengan min 3 sin pi per 2. Kita tahu bahwa sin pi per 2 atau sin 90 adalah 1. Jadi sama dengan min 3 dikali 1. Hasilnya adalah min 3. Carilah turunan dari Y sama dengan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah X dalam kurung 4X ditambah 1. Di sini tuh rumusnya Y sama dengan U dikali V atau Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, di sini tuh nilai U-nya itu sama dengan 2X pangkat 2 ditambah X atau turunan dari U itu sama dengan 4X ditambah 1. Ini tuh cara nuruninnya kan tadi 2X pangkat 2. Nah, jadi pangkat 2 ini pindah ke depan. Nah, sedangkan pangkat 2 ini yang di atas dikurangi 1. Nah, tadi kan jadinya 2 kali 2, 4X pangkat 1. Nah, karena pangkatnya 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, sedangkan turunan dari X itu nilainya 1. Jadi U aksennya itu sama dengan 4X ditambah 1. Sedangkan nilai V-nya itu sama dengan 4X ditambah 1. V aksen itu tuh turunan dari 4X itu sama dengan 4. Nah, sedangkan turunan dari 1 itu adalah 0. Jadi nggak usah ditulis, jadi 4 aja. Nah, tinggal kita masukin ke dalam rumus. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Jadi tadi kan udah kita dapat nilai U aksennya itu
4x ditambah 1. Nah, nilai V-nya itu sama 4x ditambahin 1 ditambahin nilai U-nya itu 2x pangkat 2 ditambah x, dan nilai V aksennya itu tadi 4. Nah, tinggal kita kaliin aja. 4x tambah 1 dikali 4x tambah 1 itu sama dengan 16x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4x ditambah 1 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikali 4 itu hasilnya 8x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, jadi dari kedua angka itu tinggal kita jumlahkan. Hasilnya 24x pangkat 2 ditambah 12x plus 1. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiani Ainurani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri dan persamaan garis singgung dan garis normal trigonometri. Berikut penjelasannya. Yang disebut fungsi naik atau turun adalah perubahan nilainya. Syaratnya ada 3. 1. Suatu fungsi naik adalah f aksen lebih besar dari 0. 2. Suatu fungsi turun adalah f aksen kurang dari 0. 3. Suatu fungsi stasioner adalah f aksen sama dengan 0. Di sini udah ada gambar. Garis ini A sama B itu pembatas, dan di ujung kanan ini ada f aksen. Nah, ini kita lihat dulu nih. Ini kan panahnya ke sini nih. Berarti ini tuh kan ini garis naik. Nah, sedangkan ini kan turun. Nah, gimana cara ngebedain titik itu tuh posisinya ada di atas atau di bawah? Jadi, misalnya di sini ada misalnya di sini ada x1 dan misalnya di sini ada x1 sama x2. Nah, kita tarik garis. X1-nya di sini, x2-nya di sini. Nah, titik ini kita kasih nama F1 sama F2. Nah, kita lihat nih posisinya F1 sama F2. Ini kan ketahuan nih, F1 itu tuh di bawahnya F2. Jadi F2 itu lebih besar dari F1. Nah, maka posisi kedua ini tuh disebut fungsi naik, karena ya F2-nya itu tuh lebih di atasnya F1. Nah, fungsi naik adalah jika nilai fungsinya bertambah dari yang pertama ke yang 2 lebih tinggi. Nah, ini kan karena bertambah, maka ini disebutnya fungsi naik. Nah, sedangkan fungsi turunnya itu misalnya di sini kita kasih sama X1, di sini X2. Kita tarik garis. Nah, berarti ini F1, ini F2. Nah, ini kan, nah kalau tadi tuh F1-nya di lebih di bawahnya F2. Nah, sedangkan ini F1 tuh posisinya di atas. Nah, sedangkan F2 ini tuh di bawah. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang nilai F2-nya lebih kecil daripada F1. Keterbalikan yang tadi. Maka fungsinya itu tuh turun. Nah, fungsi turun adalah jika nilai fungsinya berkurang dari yang pertama ke yang 2 atau lebih rendah, gitu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal agar teman-teman mengerti. Yang pertama, diketahui fx adalah 2 sin 2x untuk rentan x adalah lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 180. Maka tentukanlah yang pertama interval fungsi naik atau turun, yang B adalah nilai stasioner dan jenisnya. Oke, untuk langkah pertama kita langsung saja mencari f aksen x atau turunan dari fungsi fx-nya yang pertama. Di sini kita menemukan f aksen x-nya adalah 4 cos 2x. Maka f aksen x adalah 0, di mana kita akan mencari titik stasionernya. Jadi langkah selanjutnya 4 cos 2x sama dengan 0, maka cos 2x adalah 0. Cos 2x sama dengan cos 90.
Untuk 2x sama dengan 90 tambah K kali 360. Kita bagi 2, maka X sama dengan 45 tambah K kali 180. Untuk penggunaan K sama dengan 0, X-nya adalah 45 derajat. Di sini kita memenuhi karena berada di rentan 0 sampai 180 derajat. Sedangkan yang K-nya 1, maka X-nya 45 ditambah 180 derajat dikali 1. Hasilnya adalah 225 derajat. Di sini tidak memenuhi karena dia melebihi rentan dari soal. Selanjutnya adalah 2x sama dengan min 90 derajat ditambah K kali 360. Maka kita bagi 2, X sama dengan min 45 tambah K kali 180. Nah, jika K-nya 0, maka X-nya min 45 derajat. Di sini tidak memenuhi karena kurang dari rentan. Sedangkan jika K-nya 1, maka X sama dengan min 45 ditambah 180 derajat adalah 135 derajat. Di sini memenuhi karena berada di rentan 0 sampai 180. Nah, maka kita menemukan fungsi naiknya adalah X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih besar sama dengan 45. Atau X lebih besar sama dengan 135 atau lebih kecil sama dengan 180. Dan kita menemukan fungsi turunnya adalah X lebih kecil dari 135 dan lebih besar dari 45. Dengan itu kita menemukan nilai stasionernya. X-nya 45 derajat, maka F45 adalah 2 sin 2 dikali 45 berdasarkan fungsi yang pertama 2 sin 2x. Nah, maka titik stasionernya adalah 45,2. Di sini kita adalah titik maksimum mutlak. Jika X-nya 135, maka F135 sama dengan 2 sin 2 kali 135 sama dengan min 2. Titik stasionernya adalah 135, min 2. Di sini adalah titik minimum mutlak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung dan garis normal trigonometri. Nah, jika M adalah gradien garis singgung fungsi fx di titik x sama dengan A, maka rumusnya M sama dengan F aksen A. Nah, ini bisa dilihat dari gambarnya, itu tuh jadi ada 3 garis. Yang warna merah itu disebutnya garis normal, sedangkan yang garisnya warna hitam itu tuh disebutnya Y sama dengan F aksen. Nah, kalau yang garisnya warna hijau itu disebutnya garis singgung. Disebut garis singgung karena dari ketiga garis itu mereka tuh saling bertemu di tengahnya, maka disebutnya garis singgung atau saling bersinggungan. Nah, yang Assalamualaikum pertama itu warahmatullahi persamaan garis wabarakatuh. singgung. Saya Risa Itu tuh Putri dari persamaan garis yang 1294. melalui titik Pada kesempatan kali ini saya X1 akan dan Y1 menjelaskan contoh dan soal terkait bergradien dengan M, maka titik rumusnya stasioner. Y dikurangin Y1 sama dengan MS Nah, yang pertama, dalam kurung X contoh soal yang dikurangin pertama X1. yakni Nah, MS tentukan di sini nilai itu tuh maksimum dan minimum dimasukin mutlak nilai si dari F fungsi aksen Y sama X-nya. dengan 2 sin Yang X plus kedua itu cos rumusnya 2X persamaan garis pada normal. interval X Persamaan lebih garis dari 0 normal dan yang kurang melalui dari titik 360 X1 derajat. dan Y1 Nah, adalah langkah menjawab yang pertama Y adalah dikurangin kita harus Y1 menentukan sama titik dengan MN stasionernya dalam kurung dengan X cara dikurangin X aksen X X1. sama dengan 0. Nah, Jadi untuk kan cari tadi fungsi nilai yang pertama MN kan di sini itu tuh fx sama dengan 2 sin x MS plus yang cos tadi 2x. yang Berarti pertama F aksen X f aksen x-nya itu F aksen X itu tuh jadi MS dikali 2 MN sama sin dengan min 1. 2 cos MN sama dengan min 1 X per MS. Jadi plus untuk mencari nilai ini MN di min persamaan 2 garis normal ini itu tuh sin sama dengan min 1 per MS. 2 Nah, X. sedangkan Oke, nilai begini. MS itu Nah, tadi karena F ini aksen plus X. ketemu min, jadi dia hasilnya bakal min. Nah, udah dapat turunan pertamanya, kita langsung taruh aja di sini. Jadi 2 cos X min 2 sin 2X sama 0. Nah, sin 2X ini kan nilainya itu sama dengan 2 sin X cos X. Ya. Oke. Nah, udah begini, kita tinggal masukin ke sini. Ya. Jadi, 2 cos X min 2 dikali 2 sin X cos X. Habis ini kita faktorkan, kita keluarin 2 cos X-nya. Jadi 2 cos X dikali 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Nah, didapatkan itu 2 cos X sama dengan 0 atau 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Kan ini 2 cos X sama dengan 0. Berarti itu cos X-nya sama dengan 0 karena misalkan jadi duanya ini pindah ruas,
0 bagi 2 kan sama dengan 0. Nah, kalau kayak gitu didapatkan X-nya ini ada pi per 2 dan 3pi per 2. Sedangkan untuk 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0, kita pindah ruas dulu jadi 2 sin X sama dengan 1. Nah, berarti sin X-nya sama dengan 1 per 2. Nah, sin X 1 per 2 ini X-nya berarti ada pi per 6 dan 5pi per 6. Nah, udah dapet nih. Absis dari titik stasioner yang diperoleh pada interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi adalah X sama dengan pi per 6, pi per 2, 5pi per 6, dan 3pi per 2. Oke, lanjut. Nah, untuk menentukan titik stasionernya ini, kita harus substitusi absis atau X yang sudah kita dapatkan tadi ke fungsi pertama, yaitu fx sama dengan 2 sin X plus cos 2X. Nah, untuk X sama dengan pi per 6, ketika disubstitusi hasilnya itu 3 per 2. Berarti titik stasionernya ini pi per 6 dan 3 per 2. Untuk X sama dengan pi per 2, ketika disubstitusi hasilnya itu 1. Berarti titik stasionernya ini pi per 2 dan 1. Untuk X sama dengan 5pi per 6, ketika disubstitusi hasilnya ini 3 per 2. Berarti titik stasionernya ini 5pi per 6 dan 3 per 2. Sedangkan untuk X sama dengan 3pi per 2, ketika disubstitusi ini hasilnya min 3. Berarti titik stasionernya 3pi per 2 dan min 3. Lalu kita coba pakai uji. Jadi untuk menentukan jenis titik stasioner ini kan ada dua. Ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Nah, pertama kita bakal bahas yang turunan pertama dulu. Kan absisnya tadi udah diketahui ya. Nah, langkah pertamanya itu kita buat garis bilangan yang memuat absis. Absis, ini nih absis. Titik stasioner pada interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Nah, di sini ada pi per 6, ada pi per 2, ada 5pi per 6, dan 3pi per 2. Lalu kita buat titik-titik yang akan diuji pada kedua sisi titik stasioner. Jadi, di antara titik 0 dan pi per 6, misalkan kita ambil pi per 12 sebagai titik untuk diuji. Terus di antara pi per 6 dan pi per 2 kita ambil pi per 3. Nah, di antara pi per 2 dan 5pi per 6 kita ambil 2pi per 3 sebagai titik untuk diuji. Lalu di antara 5pi per 6 sampai 3pi per 2 kita ambil titik pi untuk diuji dan titik 8pi per 6. Lalu di antara titik 3pi per 2 dan 2pi kita ambil titik 10pi per 6. Lanjut. Nah, habis itu kita tentukan nilai turunan pertama pada kedua titik stasioner tersebut dengan substitusi lagi X yang digunakan sebagai titik uji ke fungsi yang turunan pertama,
yaitu f aksen x. Sama dengan 2 cos x min 2 sin 2x. Nah, ini ada pertama kita uji titik x sama dengan pi per 12. Nah, untuk pi per 12 ini ketika disubstitusi hasilnya kan 1 per 2 akar 6 plus akar 2 min 2. Nah, nggak usah dihitung tapi kita ngira-ngira aja nggak apa-apa. Nggak, bukan ngira-ngira juga sih, tapi kayak logisnya aja gitu. Nah, ini kan udah pasti ya, f aksen pi per 12 ini hasilnya ini nanti bakal lebih dari 0. Berarti dia ini maksimum. Plus. Nah, habis itu untuk x sama dengan pi per 3, ketika disubstitusi hasilnya itu 1 min akar 3. Berarti nilainya ini min. Kurang dari 0, berarti kan min. Nah, untuk x sama dengan 2 pi per 3, ketika disubstitusi hasilnya ini min 1 plus 2 akar 3. Berarti nanti nilainya ini lebih dari 0, berarti plus. Nah, untuk x sama dengan pi, kalau sederhana ini nggak apa-apa, masukin aja kayak, jadi f aksen pi sama dengan 2 cos pi dikurang 2 sin 2 pi. Terus jadi 2 dikali min 1 dikurang 4 dikali 0. Hasilnya ini min 2. Nah, min 2 ini kurang dari 0 kan? Berarti dia ini nilainya min. Untuk x sama dengan 8 pi per 6, ketika disubstitusi hasilnya ini min 1 min akar 3. Udah pasti kurang dari 0, berarti dia 0, min. Nah, untuk x sama dengan 10 pi per 6. Ketika disubstitusi hasilnya ini 1 plus akar 3. Berarti dia lebih dari 0 dan nilainya plus. Nah, lalu kita tuh udah dapat nilainya, kita tentuin tanda pada garis bilangannya. Nah, di pi per 12 tadi kan plus, terus di antara pi per 3 sampai pi per 2 ini min, terus di 2 pi per 3-nya plus, di sininya min, di sininya plus. Nah, jadi dapat disimpulkan nih pada x sama dengan pi per 6 di sebelah kiri. Di kirinya pi per 6 ini kan di sini ya, ini tuh kan kiri. Nah, dia ini lebih dari 0 berarti dia plus. Terus di sebelah kanannya pi per 6 dia ini min. Berarti pi per 6 ini merupakan maksimum kan? Untuk x sama dengan pi per 2, di sebelah kirinya ini dia nilainya min, di sebelah kanannya plus, berarti dia ini titik balik minimum. Nah, untuk yang 5 pi per 6 di sebelah kirinya plus, terus di sebelah kanan dia ini min, berarti dia ini nilainya maksimum, titik balik maksimum ya. Lalu untuk 3 pi per 2 di sebelah kirinya ini nilainya min, di sebelah kanannya plus. Berarti dia ini merupakan titik balik minimum. Yang kita udah tahu maksimum, minimum, maksimum, minimumnya. Sekarang kita mau lanjut untuk coba pakai uji turunan kedua. Kan tadi absisnya udah kita ketahuin ya. Segini, x-nya tuh pi per 6, pi per 2, 5 pi per 6, dan 3 pi per 2. Nah, habis itu langkah selanjutnya kita tuh harus nurunin lagi jadi turunan kedua. Nah, kita kan udah dapet nih fungsi yang diketahuinya fx sama dengan 2 sin x plus cos 2x. Kita turunin jadi f aksen x sama dengan 2 cos x min 2 sin 2x. Nah, habis itu kita turunin lagi. Jadi min 2 sin x min 4 cos 2x. Nah, lalu absisnya ini
kita masukin ke turunan keduanya, yaitu F 2 aksen X sama dengan min 2 sin X min 4 cos 2X. Nah, ketika X sama dengan pi per 6 ini disubstitusi, hasilnya ini min 3. Berarti dia ini kan kurang dari 0. Jadi nilai maksimum untuk X sama dengan pi per 2, ketika disubstitusi ke turunan kedua, dia hasilnya positif 2. Berarti lebih dari 0 dan dia ini nilai minimum. Untuk X sama dengan 5 pi per 6, ketika disubstitusi ini hasilnya min 3. Berarti dia kurang dari 0 dan nilainya maksimum. Untuk X sama dengan 3 pi per 2, ketika disubstitusi hasilnya sama dengan positif 6, berarti dia lebih dari 0 dan nilainya minimum. Nah, habis itu untuk menjadi titik maksimum mutlak atau minimum mutlak, maka nilai stasionernya harus dibandingkan dengan nilai fungsi pada ujung interval. Intervalnya tadi kan batasannya X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Nah, ini tuh ujung-ujung interval nih. Nah, absis pada ujung interval adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2pi. Kita substitusi ini ke fungsi fx. Jadi f0 sama dengan 2 sin 0 ditambah cos 2 kali 0. Hasilnya adalah 1. Untuk x sama dengan 0 hasilnya 1. Lalu untuk f2pi sama dengan 2 sin 2pi ditambah cos 2 kali 2pi. Hasilnya ini 1 juga. Jadi titik pada ujung interval ada 0,1. Nih 0,1 dan 2pi min 1. 2pi min 1. Nah, udah. Titik-titik stasioner yang sudah diperoleh adalah pi per 6 dan 3pi per 2, pi per 2 dan 1, 5 pi per 6 dan 3 per 2, dan 3 pi per 2 dan min 3. Nah, jadi nilai maksimum mutlak Y sama dengan 2 sin X plus cos 2X pada interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi adalah 3 per 2 dan nilai minimum mutlaknya adalah min 3. Jadi nilai maksimumnya ini 3 per 2, sedangkan nilai minimumnya ini adalah min 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua ini nilai stasioner fungsi fx sama dengan x akar 3 min sin 2x untuk x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Terjadi pada absis berapa aja? Kita cuma ditanya absisnya atau x-nya. Oke, langsung aja. Pertama, yang paling utama kita harus menentukan f aksen x sama dengan 0. Nah, fungsinya tadi, fungsinya fx sama dengan x akar 3 min sin 2x. Nah, f aksen x-nya berarti turunan dari x akar 3 adalah akar 3. Terus turunan dari sin 2x adalah 2 cos 2x. Berarti, jadi turunan f aksen x-nya ini sama dengan akar 3 min 2 cos 2x. Nah, titik stasioner didapat ketika f aksen x sama dengan 0. Kita masukin di sini sama dengan 0. Jadi akar 3 min 2 cos 2x sama dengan 0. Terus kita pindah ruas 2 cos 2x ke sini. Jadi akar 3 sama dengan 2 cos 2x. Terus kita pindah lagi cos 2x sama dengan akar 3 per 2. Nah, akar 3 per 2 ini kan sama dengan cos 30 derajat. Jadi, untuk mencari titik balik maksimumnya, cos 2x sama dengan cos 30 derajat. Nah, 2x sama dengan 30 ditambah K dikali 360 derajat.
Nah, X sama dengan 30 dibagi 2, 15. Nah, terus 360 dibagi 2, sama dengan 180. Nah, udah begini, kita lanjut. Untuk X sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, maka didapat X-nya ini 15 derajat. Untuk K sama dengan 1, didapat X sama dengan 195 derajat. Untuk K sama dengan 2, didapat X sama dengan 375 derajat. Dan ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena X ini harus kurang dari 2pi, atau X ini harus kurang dari 360 derajat. Sedangkan 375 ini kan lebih dari 360 derajat, jadi dia tidak memenuhi. Lanjut lagi untuk titik balik minimumnya, kita pakai ada tambahan min di sini. Jadi cos 2x sama dengan cos min 30 derajat. 2x sama dengan min 30 ditambah K 360, dan X sama dengan min 15 ditambah K dikali 180. Nah, untuk K sama dengan 0, X yang didapat adalah min 15. Dan ini tidak memenuhi lagi. Kenapa? Karena X ini harus lebih dari 0. Sedangkan min 15 kan kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi. Terus untuk K sama dengan 1, X-nya didapat 165 derajat, dan untuk K sama dengan 2, X-nya didapat 345 derajat. Nah, balik lagi karena intervalnya X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi, maka X lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat. Jadi, bukan titik stasioner. Jadi, absis yang kita dapatkan. Jadi, absis yang kita dapat adalah X sama dengan nih. X sama dengan 345 derajat, atau 23pi per 12. X sama dengan 165 derajat, atau 11pi per 12. Dan X sama dengan 15 derajat. X sama dengan 15 derajat nih. Dan X sama dengan 195 derajat. Nah, ini tadi 15 derajat dan 195 derajat. Ini pi per 12 dan 13 pi per 12. Nah, ini tuh hasil dari yang kita cari tadi. Kan pertanyaannya kan absis ya. Jadi nilai stasioner untuk fungsi f(x) sama dengan x akar 3 min sin 2x ini terjadi pada absis berapa? Ini dia terjadi pada absis X sama dengan 15 derajat, 165 derajat, 195 derajat, dan 345 derajat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.